Perbedaan antara much dan juga many tadi sempat kita bahas ya. Terus countable dan uncountable itu ada videonya sih tentang noun. Terus juga much, many, few, little, some, any itu ada. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis adjective secara lengkap dan juga detail. Jenis-jenisnya ada banyak banget, tapi tenang, kita bahas satu persatu ya. Udah lengkap, ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan praktek gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Jadi buat kalian yang nggak punya aplikasi premium, nggak usah khawatir. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar nggak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan peraih nilai terbaik di setiap kuisnya. Nggak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Pertama-tama kita bahas apa sih adjective itu. Jadi adjective itu adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan ataupun memberikan informasi lebih tentang noun ataupun kata benda, dan juga untuk menjelaskan pronoun ataupun kata ganti. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis noun itu ada banyak banget. Kalian jangan lupa untuk nonton, kayak noun tunggal itu singular noun, kalau noun jamak itu ada imbuhan ses atau biasa dikenal dengan plural noun, itu ada videonya sendiri ya, jadi jangan lupa ditonton. Terus juga tadi ada video tentang pronoun juga ada, ataupun kata ganti dalam bahasa Inggris. Dua hal ini tuh penting, jadi jangan lupa nonton ya video tentang jenis-jenis noun dan jenis-jenis pronoun. Contohnya, she has a beautiful dress. Dia memiliki gaun yang sangat cantik. Nah, beautiful di sini itu adalah adjective atau kata sifatnya. Artinya itu kan cantik. Dia punya gaun, gaunnya cantik. Nah, dia kan si cantik ini menjelaskan tentang gaun itu tadi. Gaun ini kata benda ataupun noun dalam bahasa Inggris. Begitupun dengan contoh kedua, this is an interesting book. Ini adalah sebuah buku yang menarik. Ini adalah sebuah buku. Nah, buku ini menarik. Nah, si interesting inilah adjektifnya atau kata sifatnya yang memiliki arti menarik dan menjelaskan kata benda ataupun nounnya, yaitu buku. Selain itu, adjective itu bisa menjawab pertanyaan seperti what kind. What kind itu apa jenisnya, how many berapa banyak, which one yang mana satu, terus juga whose punya siapa. Jadi tergantung dengan jenis adjektifnya ya. Selanjutnya adalah fungsi dari adjektif ada 5. Yang pertama untuk menjelaskan sifat ataupun karakteristik benda. A smart student, dia jelasin si studentnya, siswanya itu pintar. Yang kedua adalah untuk menyatakan jumlah atau kuantitas. Contohnya many books. Jadi sebelah many itu adalah noun, kata benda, yaitu buku. Jadi dia jelasin ada buku banyak di situ. Many di sini sebagai adjektifnya untuk menjelaskan jumlah atau kuantitas. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya my car. My di sini sebagai adjective, yaitu possessive yang akan gue bahas setelah ini. Di mana my di sini menunjukkan kepemilikan. Ini mobilku. Yang keempat untuk menyatakan opini. Contohnya a delicious meal. Makanan ini itu enak. Nah, enak itu kan opini setiap orang. Dan yang kelima adalah menunjukkan posisi. The next chapter, artinya bab berikutnya. Nah, itu posisi kan. Bab yang mana? Bab yang berikutnya. Nah, itu posisi. Nah, untuk yang berikutnya adalah jenis-jenis adjektif. Ada banyak banget kan guys. Tapi tenang, kalian cukup nyatat, dengerin, dan gue bahas lebih detail di video lain. Jadi biar konsentrasi kalian itu fokus. Intinya jenis-jenis adjektif itu ada 9. Kalian bisa lihat jenis-jenisnya di slide ini. Untuk dua jenis adjektif yang pertama adalah deskriptif dan kuantitatif. Untuk yang pertama adalah deskriptif adjektif. Sesuai namanya, yaitu untuk memberikan deskripsi atau kualitas pada noun. Noun adalah kata benda. Deskriptif adjektif menjawab pertanyaan seputar what kind of, apa jenisnya atau karakternya. Contoh, an honest person. Nah, itu orang itu jujur. Nah, honest di sini adalah adjective. A tall building, gedung. Nah, gedung yang mana? Gedung yang tinggi. Contoh yang ketiga, a beautiful day. Hari yang apa? Hari yang begitu indah. Nah, salah ketika kita bilang a beauty day. Kenapa? Karena beauty itu adalah noun ataupun kata benda. Jadi kayak nama-nama brand, nama-nama merek, itu dia pakai beauty. Karena apa? Karena noun. Bentuk adjektif dari beauty adalah beautiful. Jadi yang benar adalah a beautiful day. Jenis yang selanjutnya adalah kuantitatif adjektif. Jelas kuantitas yaitu jumlah ataupun kuantitas itu ditunjukkan di jenis adjektif ini. Menjawab pertanyaan seputar how much ataupun how many, tergantung dari jenis bendanya. Contoh, we have some money. Kita punya beberapa uang. There are few students. Ada sedikit murid. He drank much water. Aku minum banyak air. Salah ketika kita bilang he drank many water. Kenapa? Water ataupun air adalah uncountable noun, kata benda yang nggak bisa dihitung dengan tangan. Jadi harus pakai alat ukur, baru kita tahu kuantitasnya. Nah, untuk penggunaan many itu untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Untuk yang nggak bisa dihitung kayak water, itu kita pakai much. Untuk video lengkap tentang perbedaan antara much dan juga many tadi sempat kita bahas
bahas ya. Terus countable dan uncountable itu ada videonya sendiri tentang noun. Terus juga much, many, few, little, some, any itu ada videonya sendiri guys. Kalau misalnya kalian mau bahas all in gitu ya, semuanya antara much, many, few, little dan kawan-kawannya itu ada video tentang quantifiers. Jadi jangan lupa ditonton biar kalian nggak kebalik-kebalik lagi. Untuk video lengkap tentang quantitative adjective itu seperti apa ada videonya sendiri. Jadi jangan lupa untuk nonton karena di situ tuh lebih detail biar video ini juga nggak terlalu panjang biar kalian tetap fokus. Jenis yang berikutnya adalah possessive adjective. Sesuai dengan namanya, possessive, kepemilikan terhadap suatu noun itu yang dia tunjukkan. Menjawab pertanyaan seputar whose, punya siapa nih? Nah, kata kuncinya ada tanda-tanda kayak ada kata my, your, his, her, is, our, their. Contoh kalimatnya, benar ketika kita bilang their house is big, rumah mereka itu besar. Salah ketika kita bilang them house is big, karena them adalah pronoun ataupun kata ganti untuk menggantikan kata benda ataupun untuk menggantikan they. Jadi them di sini bukan possessive adjective, melainkan pronoun ataupun kata ganti. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis pronoun ataupun kata ganti itu ada videonya sendiri. Jadi jangan lupa ditonton karena ini juga materi penting banget. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu. Untuk video lengkap tentang possessive adjective itu ada videonya sendiri, di situ lebih detail dan juga lengkap. Jadi jangan lupa nonton ya video tentang possessive adjective. Jenis yang berikutnya adalah demonstrative adjective. Untuk menunjukkan benda itu secara spesifik, jenis adjective ini itu menjawab pertanyaan which one, yang mana. Biasanya ditanda dengan kata kunci seperti this, that, they, and those. Contoh kalimatnya, this phone is mine. Handphone ini loh punyaku. Nah, this phone, handphone yang mana? Handphone yang ini punya gue. Nah, itu adalah menyatakan benda itu secara spesifik. Yang kedua adalah those bags are expensive. Tas-tas itu loh harganya mahal. Nah, itu benar. Tas-tas yang mana? Tas-tas yang itu. Salah ketika kita bilang that bags are expensive. Kenapa? Karena that itu untuk singular noun, kata benda satu. Jadi bendanya satu aja, nggak boleh lebih, nggak boleh pakai plural. Jadi nggak usah imbuhan ses. Jadi cukup bilang that bag is expensive. R-nya diganti is karena R itu jamak, sedangkan is itu tunggal. Untuk video lengkap tentang perbedaan antara that dan juga those, terus this dan juga these itu ada sendiri guys. Atau kalian kalau mau bahas all in keempat-empatnya itu ada materi tentang demonstratif. Itu juga harus dilihat biar kalian nggak kebalik-kebalik lagi. Untuk video lengkap tentang demonstrative adjective pada videonya sendiri biar kalian nggak kepanjangan di video ini dan biar kalian itu fokus ke demonstrative adjective. Jadi jangan lupa ditonton ya videonya. Jenis yang kelima adalah comparative adjective. Untuk apa? Untuk membandingkan dua hal pasti ya, karena compare itu membandingkan. Untuk menjawab pertanyaan which is more, yang mana yang lebih. Contoh kalimatnya, this book is more interesting. Buku ini lebih menarik. Berarti daripada buku yang lain sebelahnya itu buku ini lebih menarik. Nah, dia mengcompare, membandingkan kan? More di sini adalah comparative adjective. Contoh yang kedua adalah she is taller than me. Dia lebih tinggi daripada aku. Jadi aku membandingkan diriku dengan dirinya. Oh, ternyata dia lebih tinggi daripada aku. Nah, taller di sini sebagai comparative adjective. Dan yang terakhir salah ketika kita mengatakan she is more tall than me. Dia lebih tinggi daripada aku. Artinya kan seperti itu. Tapi penggunaan more tall di sini tuh salah karena yang benar adalah taller. Singkatnya kalau jumlah suku katanya sedikit kita pakai imbuhan er untuk membandingkan ya. Tapi kalau misalnya jumlah suku katanya ada 3 kayak interesting, nah itu kita baru pakai more teman-teman. Coba kalian perhatikan aturan umumnya. Kalau misalnya satu suku kata itu biasanya kita pakai imbuhan er aja kayak taller kan dari tall cuma satu suku kata. Nah kalau misalnya suku katanya lebih dari 2 ataupun banyak, nah itu kita baru pakai more ditambah dengan adjektifnya kayak interesting. Nah interesting kan menarik, adjektif ya kata sifat. Karena dia suku katanya lebih dari 2, 3 yaitu kita pakai more interesting. Untuk video lengkap tentang comparative adjective itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa ditonton. Di situ lebih lengkap bagaimana cara kita membandingkan dua hal ataupun lebih. Jenis yang berikutnya adalah superlative adjective untuk menunjukkan yang paling-paling. Kalau tadi compare membandingkan, kalau superlative itu kita mau menunjukkan yang paling nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa? Which is the most? Siapa yang paling gitu. Contoh kalimatnya, he is the most intelligent student. Dia adalah murid yang sangat rajin, yang paling rajin. Jadi di antara banyak orang bisa 100 ataupun 50 atau cuma 3 aja, dia nih murid yang paling rajin. Yang kedua, this is the tallest building. Ini adalah gedung yang paling tinggi di antara gedung-gedung sebelahnya ataupun di antara
gedung-gedung yang ada di seberangnya, dia itu yang paling tinggi. Salah ketika kita mengatakan this is the most tall building. Kenapa? Karena ada aturan umumnya. Kalian bisa perhatikan kalau misalnya satu suku kata kita pakai imbuhan es kayak tallest tadi ya, yang benar pakai tallest bukan most. Kenapa? Karena most itu untuk lebih dari 2 suku kata guys. Kayak contohnya beautiful. Nah itu kan ada 3 suku kata tuh. Nah berarti kita pakai most bukan pakai imbuhan est. Untuk video lengkap tentang superlative adjective itu juga ada sendiri, jadi jangan lupa ditonton biar kalian paham. Oh ternyata kalau misalnya kita mau menyatakan sesuatu yang paling itu kayak gini loh. Nah buat teman-teman yang mau mengulik lebih dalam lagi bagaimana cara mengcompare, membandingkan, atau mau menyatakan hal yang paling superlatif, itu ada videonya sendiri tentang comparison degree. Jadi jangan lupa nonton ya video tentang comparison degree. Jenis yang berikutnya yaitu interrogative adjective. Untuk membuat pertanyaan pasti jelas namanya interrogative. Interrogative itu pertanyaan ya. Kata kuncinya biasanya ada tanda-tanda kayak kata what, which, whose, dan lain sebagainya. Contoh, what subject do you like? Ini biasanya untuk menanyakan benda. Nah, subjek apa ataupun pelajaran apa yang kamu suka. Terus juga ada which pen is yours? Pulpen mana yang punyamu? Lalu contoh yang ketiga, whose bag is this? Ini tasnya siapa nih? Nah, itu untuk kepemilikan. Salah ketika kita bilang who bag is this? Karena who itu menanyakan orang. Sedangkan ini konteks kalimatnya menanyakan kepemilikan. Ini tas siapa? Berarti yang lebih tepat adalah whose. Ada catatan nih, yakni kalau misalnya sebelah what, which, whose itu adalah noun ataupun kata benda, berarti dia sebagai interrogative adjective hakikatnya. Tetapi kalau dia berdiri sendiri dalam artian sebelah what, which, whose, who itu adalah bukan noun ataupun kata benda, berarti itu sebagai pronoun ataupun kata ganti. Nah, sedangkan contoh-contoh tadi itu adalah sebagai interrogative adjective karena sebelah what, which, whose itu langsung noun. Ada subjek, ada pen, ada bag, dan lain sebagainya. Untuk video lengkap tentang interrogative adjective itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa ditonton video tentang interrogative adjective karena di situ itu lebih lengkap dan detail biar materi kalian itu komplit. Jenis adjektif yang berikutnya adalah distributive adjective untuk menunjukkan benda satu persatu atau secara individual. Kata kuncinya biasanya ditandai dengan adanya each, every, either, ataupun neither. Mari kita bahas contohnya. Yang pertama, each student got a gift. Tiap-tiap murid mendapatkan hadiah. Contoh yang kedua, neither answer is correct. Gak ada satupun jawaban di antaranya itu benar. Salah ketika kita bilang neither answers are correct. Kenapa? Kalian bisa perhatikan catatan di bawahnya. Meskipun maknanya jamak, jawabannya lebih dari satu, kita tetap menggunakan verb, kata kerja, dan juga noun, kata bendanya itu harus tetap singular meskipun jumlahnya banyak. Nah, itu adalah aturan penggunaan neither dan either. Untuk video lengkap perbedaan antara either dan juga neither itu ada sendiri. Terus juga tadi ada each dan juga every itu ada sendiri juga. Tapi kalau misalnya kalian mau bahas all in keempat-empatnya, itu ada materi tentang distributif sendiri. Jadi jangan lupa ditonton biar gak kebalik-kebalik. Untuk video lengkap tentang distributive adjective itu seperti apa, ada materinya sendiri tentang distributive adjective. Di situ lebih lengkap guys. Fokus ke distributif ya, biar video ini juga nggak terlalu panjang. Terus juga untuk video tentang verb ataupun kata kerja, kayak tadi to be itu juga kata kerja. Is, am, are itu kata kerja guys. Untuk is itu di situasi present tunggal ya, kalau are itu jamak. Terus juga ada was itu untuk di situasi past tense. Terus ada has untuk di situasi perfect tense. Itu juga ada videonya sendiri tentang auxiliary verb. Kalau misalnya to be ataupun kata kerja jamak itu seperti are, were, dan sebagainya. Terus juga video tentang tenses kayak present, past, perfect itu juga ada. Jadi jangan lupa ditonton ya videonya. Jenis yang terakhir yaitu emphasizing adjective untuk memberikan penekanan terhadap noun ataupun kata benda. Kata kuncinya biasanya ditandai dengan adanya kata on atau the very dan lain sebagainya. Contoh kalimat, he saw it with his own eyes. Dia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Salah ketika kita bilang he saw it with him own eyes. Kenapa? Karena him itu adalah objek pronoun. Berarti kita nggak bisa taruh di tengah-tengah kayak gini. Kita harus taruh di belakang. Kalau misalnya kita mau pakai possessive pronoun, itu mata kepalanya sendiri loh, matanya dia. Berarti kita pakai possessive pronoun guys, yaitu his bukan him. Contoh yang kedua, benar ketika kita bilang I met the very person I was looking for. Artinya aku bertemu dengan orang yang benar-benar selama ini aku cari. Jadi the very person itu dia menekankan dia loh yang selama ini aku cari-cari. Berbeda dengan konteks yang keempat, she studies very diligently. Nah ini bukan sebagai emphasizing adjective. Karena apa? Karena setelah very itu bukanlah noun, melainkan adverb ataupun kata keterangan. Diligently. Berarti di sini konteksnya bukan sebagai emphasizing adjective ya, tetapi sebagai keterangan biasa. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis adverb ataupun kata keterangan itu ada videonya sendiri. Jangan lupa ditonton karena adverb ini tuh penting ketika kita mau buat kalimat. Jadi jangan lupa ditonton video tentang adverb atau kata keterangan. Catatannya apa? Fungsi
dari emphasizing adjective adalah untuk memberikan efek dramatis atau menekankan makna tertentu. Kayak contoh yang pertama tadi, dia benar-benar lihat pakai mata kepalanya sendiri, bukan pakai mata orang lain. Nah, itu kepemilikan mata dia berarti. Nah, contoh yang kedua tadi, itu loh benar-benar orang yang aku selama ini cari, bukan orang lain, tapi ya benar-benar orang itu. Nah, itu adalah kesan dramatis yang dimaksud di emphasizing adjective. Untuk video lengkap tentang emphasizing adjective itu ada sendiri, jadi jangan lupa ditonton karena di situ materinya lebih lengkap biar kalian juga fokus dan video ini nggak terlalu panjang. Ini adalah rangkuman yang bisa teman-teman catat dari jenis-jenis adjective yang banyak tadi. Yang pertama descriptive adjective, jelas ya untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan sifat dan juga kualitas. Biasanya kata kuncinya itu ditandai dengan adanya beautiful, tall, smart, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah possessive adjective, itu untuk menunjukkan kepemilikan sesuai dengan namanya possessive. Biasanya ditandai dengan adanya kata my, your, his, her, our, their, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah demonstrative adjective untuk menunjukkan benda yang spesifik, jaraknya dekat ataupun jauh. Contoh katanya itu seperti this, that, these, and those. Yang selanjutnya adalah quantitative adjective untuk menunjukkan jumlah atau kuantitas, seperti namanya ya, kuantitatif. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti some, much, few, little, all, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada comparative adjective untuk membandingkan dua hal, jelas namanya mengcompare, membandingkan pasti. Biasanya ditambahi dengan adanya adjective ditambah dengan er kayak taller, faster, terus juga kadang ada more ditambah dengan adjective kayak more beautiful. Yang selanjutnya adalah superlative adjective untuk menunjukkan hal yang paling, yang jelas lebih dari dua jumlahnya, karena dia mau menunjukkan ini nih yang paling. Biasanya ditandai dengan adanya imbuhan est di belakang adjective kayak tallest, fastest, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga ada kata most ditambah dengan adjective seperti most beautiful. Jenis yang berikutnya adalah interrogative adjective, jelas untuk bertanya dan selalu diikuti oleh noun sebelahnya dari interrogative adjective. Contoh kalimatnya itu biasanya ditandai dengan adanya what, which, whose. Jadi setelah what, which, whose ini itu biasanya adalah diikuti oleh noun ataupun kata bendanya langsung. Jenis yang berikutnya adalah distributive adjective untuk menunjukkan satu persatu ataupun individual. Biasanya ditandai dengan ada kata-kata seperti each, every, either, dan neither. Jenis yang terakhir adalah emphasizing adjective untuk memberikan penekanan ataupun kesan dramatis. Biasanya ditandai dengan adanya kata kunci seperti own, very, dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan setelah dari kata-kata ini itu adalah noun ataupun kata benda. Ada sedikit tips and trick yang bisa teman-teman pakai kalau misalnya kalian itu mau nulis adjektif banyak dalam satu kalimat, yaitu kosaskom. Bisa disingkat ataupun bisa dibuat kalimat kayak Queen Olivia, sang anugerah sapi coklat, orang Meksiko, pintar nulis. Maksudnya seperti apa? Ada kosaskom itu Q, yang pertama adalah quantity or number, jumlahnya ada berapa nih. Yang kedua adalah opinion, pendapat kalian tentang biasanya itu adjektif kayak beautiful, cantik, handsome, bagus, jelek, dan lain sebagainya. Setelah opinion adalah size, ukuran, besar, kecil, dan lain sebagainya. Terus berikutnya adalah age, umurnya, tua atau muda, baru atau lama, dan lain sebagainya. Terus ada S, shape, ukuran, ukurannya bentuknya seperti apa nih, bulat atau segitiga. Setelah shape ada C, color, color warna, warnanya apa nih. Terus ada origin, origin itu asalnya dari mana. Terus ada material, bahannya dari apa. Terus ada P, purpose, kegunaannya buat apa. Terus barulah nounnya. Contoh kalimatnya, two beautiful small old round red Italian wooden dining tables. Two di sini sebagai quantity or number, jumlahnya ada 2. Beautiful di sini sebagai opinion, artinya cantik. Small di sini sebagai size, ukuran, kecil. Old di sini sebagai age ataupun umur, tua. Round di sini sebagai shape, yang artinya bulat ataupun bundar. Terus ada red sebagai color, warna. Terus ada juga Italian sebagai origin ataupun asal. Oh, ternyata asalnya dari Italian. Terus materialnya atau bahannya dari kayu. Purpose-nya untuk dining atau makan malam. Dan tables di sini sebagai noun ataupun kata benda yang artinya meja. Jadi yang dibahas di konteks kalimat ini adalah meja dengan beraneka macam sifatnya itu atau adjektifnya ada banyak. Tapi kalau misal ada salah satu aspek yang hilang, entah itu C-nya atau Q-nya, itu nggak apa-apa guys. Pokoknya urutannya kayak gitu ya. Ini adalah 2 latihan soal pilihan ganda yang bisa teman-teman pilih, dan untuk jawabannya menurut kalian bisa tulis di kolom komen ya, A, B, ataupun C. Soal yang pertama itu pilih kalimat yang paling benar dalam penggunaan each, every. Lalu yang kedua, dari 3 opsi ataupun 3 kata itu mana nih yang termasuk demonstrative adjective. Langsung aja tulis di kolom komen ya jawabannya.
Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang jenis-jenis adjektif secara lengkap dan juga detail, kalian bisa loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mapcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot ataupun scan barcode di layar, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala selama proses belajar, apapun itu bentuknya deh, kayak contohnya mau bahas soal-soal yang tadi, boleh banget. Atau punya kendala, kak aku nggak bisa ini, kok ini kurang lengkap, tulis aja di kolom komen, atau bisa juga chat melalui WhatsApp, misal butuh coachingan apa gitu kayak, nah itu aku available dan bersedia banget. Oke, see you in the next video, bye bye.